Pesona si gadis desa, episode 9, Nasihat Kayo. Vedo berjalan mondar-mandir di dalam kamar sambil mencakari rambutnya. Dia sedang sangat galau sekarang. Besok pagi dia dan keluarganya sudah harus kembali ke Jepang. Tapi dia sendiri belum berpamitan pada Luri. Vedo tentu saja tidak rela jika harus berpisah tanpa bertatap muka terlebih dahulu dengan gadis pujaannya itu. Yang ada nanti dia bisa mati karena menahan rindu. Namun, malam sudah sangat larut sekarang. Dia bingung memikirkan cara agar bisa menemui Luri sebelum bertolak ke Jepang besok pagi. Apa aku sogok Glenn saja ya supaya dia mau membantuku bertemu dengan Luri? Tapi kan dia dan Lucy tinggal di apartemen. Bagaimana caranya dia membawa Luri keluar untuk bertemu denganku? Gumam Vedo bermonolog dengan dirinya sendiri. Hembusan nafas berat terus saja terdengar dari mulut Vedo ketika dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Andai saja dia mempunyai ilmu untuk membelah diri, Vedo pasti tidak akan segalau ini. Sayangnya dia adalah manusia normal yang hanya memiliki satu raga plus satu belalai gajah. Ngomong-ngomong tentang belalai gajah, apa kabar juniornya sekarang? Sejak Vedo datang ke negara ini, juniornya sama sekali belum pernah beroperasi. Libur panjang kalau istilah anak sekolah. Hei, belalai gajah, kau tidak sedang merajuk kan? Kenapa kau tidak pernah lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan semenjak bertemu dengan Luri? Jangan bilang kau jatuh cinta padanya ya. Awas saja kalau benar, ujar Vedo sambil menunjuk-nunjuk ke arah juniornya yang tidak memperlihatkan pergerakan sama sekali. Saking asiknya Vedo memarahi juniornya, dia sampai tidak sadar kalau saat ini di depan pintu kamarnya ada Kayo yang tengah berdiri sambil melipat tangan. Kayo terus menggelengkan kepala saat mendengar omongan-omongan vulgar yang terucap keluar dari mulut sang kakak. Aku sungguh prihatin dengan nasibmu sekarang, Kak. Sepertinya tingkat kegilaanmu semakin bertambah saja setiap harinya, ucap Kayo seraya berdecak heran. Sebegini frustasinya ingin berpisah dengan Luri, Jangan mengolokku, Kai. Kau belum merasakan saja seperti apa rasanya membucin pada seseorang yang berbeda dari yang lainnya, jawab Vedo kemudian duduk di ranjang. Aku rasa Luri itu mempunyai ilmu sihir, Kai. Bisa-bisanya hanya dalam satu kali pertemuan aku langsung tergila-gila padanya. Ini sangat aneh bukan? Selama ini aku yang selalu dikejar para wanita. Tapi kenapa di depan Luri pesonaku tidak bekerja ya? Justru malah aku yang termakan pesonanya sampai seperti ini. Rasanya hatiku sangat hampa jika tidak melihatnya sehari. Ingin rasanya Kayo muntah di wajah kakaknya saat ini juga. Kata-katanya yang sok narsis malah membuat bulu kuduk Kayo berdiri semua. Sambil terus memperlihatkan ekspresi jijik, Kayo berjalan menghampiri sang kakak kemudian duduk di sebelahnya. Kalau tingkat kepujianmu sudah separah ini, lalu kenapa kau tidak pergi menemui Luri saja, Kak? Aku tidak mau ya saat kita sampai di Jepang kau tiba-tiba berubah menjadi pria yang tidak normal. Itu akan membuat pamorku turun sebagai bunga di keluarga Eiji. Bisa tidak kau jangan membuatku semakin stres, Kai? Aku perhatikan kau suka sekali membuli kakakmu sendiri. Ada apa? Kau iri melihatku yang begitu mencintai Luri? Tanya Vedo sambil memicingkan mata ke arah sang adik. Dari mananya kau bisa menganggapku iri, Kak? Yang benar itu aku sedang sangat prihatin. Seorang Casanova yang biasanya dikelilingi oleh para wanita, tiba-tiba saja merasa galau karena seorang gadis. Tidakkah menurutmu kalau ini adalah sebuah karma instan yang diberikan oleh Tuhan? Selama ini kan kau yang selalu mempermainkan perasaan wanita, dan sekarang perasaanmu yang dipermainkan oleh Luri. Bagaimana rasanya, Kak? Enak tidak? Jawab Kayo kemudian tertawa puas melihat wajah kakaknya berubah masam. Kayo,
Nyahlah dari pandanganku. Kedatanganmu kemari malah membuat kepalaku semakin bertambah sakit. Kau sungguh adik yang sangat kejam, Kayo Eiji, keluh Vedo kesal. Kayo terbahak-bahak, dia kemudian menepuk bahu sang kakak. Lama-lama kasihan juga melihatnya. Oke, Casanova, sekarang bilang padaku bantuan apa yang kau butuhkan. Adikmu yang baik ini akan dengan senang hati membantu mewujudkan keinginanmu itu. Tapi, sebelah alis Vedo terangkat ke atas. Melihat raut tengil di wajah adiknya, tiba-tiba saja perasaan Vedo terasa tidak enak. Ekspresi ini adalah pertanda kalau adiknya akan melakukan pemerasan besar-besaran. Vedo tahu hal ini karena sudah berulang kali terjadi. Namun, demi agar Kayo mau membantunya bertemu dengan Luri, Vedo akhirnya memilih untuk menjadi korban pemerasan saja. Dia lebih rela uang tabungannya berkurang banyak daripada tidak bisa bertemu dengan si pujaan hati sebelum berpisah dalam kurun waktu yang belum bisa ditentukan. Jangan ada tapi di antara kita, Kai. Tenang saja, asalkan kau bisa mempertemukan aku dengan Luri malam ini juga, kau bebas meminta apapun dariku, ucap Vedo dengan tampang antara pasrah dan juga penuh harap. Aduh, ada apa dengan ekspresi di wajahmu, Kak? Menyedihkan sekali. Ledek Kayo tak tahan untuk tidak tertawa. Tapi yang aku maksud itu bukan seperti yang biasa aku minta, Kak. Kali ini lain. Lain bagaimana? Bukannya kau itu sangat suka memeras uangku ya? Ayolah Kai, jangan mengulur waktu terus. Cepat katakan apa yang kau mau lalu segera pertemukan aku dengan Luri sebelum hari semakin malam. Vedo menatap Kayo dengan raut tidak sabar. Dia khawatir kalau Kayo tidak segera bertindak, Luri akan tenggelam ke lautan mimpinya. Jika itu sampai terjadi, maka bisa dipastikan kalau Vedo akan menjadi tidak waras setelah sampai di Jepang. Berpisah rumah saja sudah membuat Vedo stres begini, apa jadinya nanti jika mereka sampai beda negara? Bisa-bisa Vedo ditendang keluar dari keluarga Eiji karena tidak fokus mengurus perusahaan. Kak Vedo, aku harap kali ini kau tidak main-main dengan Luri. Dia adalah gadis baik-baik. Aku akan memotong juniormu kalau kau sampai berani mempermainkannya. Dan kau juga tahu bukan kalau kakaknya Luri adalah sahabat dekatnya kakak ipar Elea? Kau bisa menjadi kambing guling jika Kak Iel dan Bibi Leona sampai marah. Karena inilah aku mengingatkanmu agar lebih serius jika ingin mendekati Luri. Tinggalkan kebiasaan burukmu yang suka bermalam dengan para wanita tidak jelas itu. Sudah saatnya kau memikirkan masa depan bersama dengan wanita yang kau pilih. Paham? Ucap Kayo memberikan petuah pada sang kakak. Vedo terkesima mendengar ucapan Kayo yang begitu menyentuh hati. Adiknya sekarang sudah besar rupanya. Sudah bisa memberikan nasihat untuk sang kakak. Sambil menahan rasa haru, Vedo pun memeluk sang adik dengan penuh rasa bangga. Apa ini bentuk rasa sayangmu padaku? Hanya kau satu-satunya saudara kandung yang kupunya, Kak. Aku tidak mungkin tidak menyayangimu. Meskipun masih muda, aku setuju kalau kau memilih Luri sebagai calon Nyonya Eiji. Tapi dengan syarat kau tidak boleh mempermainkannya. Aku ini wanita, Kak. Aku juga bisa merasakan rasa sakit jika dicampakkan begitu saja oleh pria yang kita sayang. Jadi aku harap Luri adalah pelabuhan terakhirmu. Bisa? Aku janji Luri adalah yang terakhir, Kai. Aku juga sudah lelah bermain-main dengan mereka. Aku ingin seperti Gabriel dan Glenn yang memiliki hubungan sehat dengan Elea dan Lucy. Jujur saja, kalau sebenarnya aku merasa sangat iri melihat mereka yang dicintai begitu dalam oleh istri masing-masing. Dan aku sangat berharap kalau cinta itu datang dari Luri. Entahlah, feelingku mengatakan kalau Luri adalah wanita yang paling tepat untukku meskipun saat ini usianya masih sangat muda. Ucap Vedo sungguh-sungguh. Kalau begitu bersiaplah.
Aku akan mencari cara agar kau bisa bertemu dengan Luri malam ini juga. Jangan lupa bawa hadiah yang bisa membekas di hatinya nanti. Ingat kak, Luri itu sangat cantik. Kalau kau tidak pandai-pandai merebut hatinya, dalam sekejap aku yakin Luri sudah akan berada di pelukan pria lain. Percaya padaku. Setelah berkata seperti itu, Kayo bergegas keluar dari kamar sang kakak, meninggalkan si pemilik kamar yang kini tengah mengobrak-abrik isi dalam lemari.